Perhatikan mobil yang sedang melaju tersebut. Mobil tersebut dapat dikatakan sedang bergerak lurus. Nah, jadi arti gerak lurus adalah benda yang bergerak pada lintasan garis lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari bergerak. Misalnya, kita berjalan, menulis, kita belajar, atau bekerja. Semua aktivitas yang kita lakukan pasti bergerak. Namun, apakah arti gerak menurut fisika? Baik anak-anak, perhatikan gerak yang dilakukan. Apakah berlari menggunakan treadmill termasuk gerak menurut fisika? Atau orang yang berjalan menuju suatu tempat termasuk gerak menurut fisika? Jadi menurutmu, manakah yang merupakan arti gerak menurut fisika? Apakah orang yang berlari di atas treadmill atau orang yang berjalan menuju suatu tempat? Jadi anak-anak, berjalan merupakan contoh gerak dalam fisika karena terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan adalah titik awal atau titik tempat pengamat. Jadi anak-anak, gerak juga dapat dikatakan bersifat relatif, tergantung pada titik acuannya. Jika titik acuannya adalah kursi, maka orang tersebut bergerak menjauhi kursi. Tetapi jika titik acuannya adalah mobil, maka orang tersebut bergerak mendekati mobil. Selain bersifat relatif, juga gerak dapat bersifat semu. Apakah arti gerak bersifat semu? Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah terlihat bergerak, namun sebenarnya benda tersebut diam. Contoh gerak semu adalah gerak matahari yang terbit dari sebelah timur dan tenggelam ke sebelah barat. Sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumi yang bergerak, yaitu berotasi dari barat ke timur. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah. Jarak termasuk besaran skalar. Maka jarak orang tersebut berjalan adalah hasil dari penjumlahan AB ditambah BC. Perpindahan adalah perubahan posisi benda ditinjau dari posisi awal dan akhir benda tersebut, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Perpindahan dari orang tersebut hanya diukur dari titik A menuju titik D, sehingga perpindahannya sebesar 1 meter. Dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan kecepatan adalah hal yang paling sulit dilakukan, sehingga kecepatan benda selalu berubah. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi pesawat terbang. Kecepatan pesawat terbang harus diatur sedemikian rupa sehingga kecepatannya stabil. Hal ini bertujuan agar semua penumpang merasakan kenyamanan selama di perjalanan, sehingga para penumpang di pesawat tersebut dapat melakukan berbagai aktivitas. Contohnya, seorang pramugari dapat berjalan di dalam kabin pesawat tanpa terganggu. Pesawat yang sedang melaju di udara termasuk jenis gerak lurus beraturan atau GLB karena kecepatan pesawat tersebut bernilai tetap atau konstan. Sedangkan pada saat pesawat take off, maka kecepatannya akan bertambah secara teratur. Maka peristiwa pada saat pesawat take off termasuk contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau disingkat GLBB dipercepat. Pada saat pesawat landing, maka kecepatannya akan berkurang secara teratur. Sehingga peristiwa ini termasuk jenis gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Rumus gerak lurus beraturan adalah kecepatan benda hasil dari perbandingan antara jarak dan waktu. Berikut ini adalah rumus dari GLBB, di mana V0 adalah kecepatan awal, V1 adalah kecepatan akhir. Berikut ini adalah percobaan mengenai gerak lurus. Untuk menyelidiki karakteristik antara GLB dan GLBB, kita memerlukan satu alat namanya ticker timer.
Alat ini berfungsi untuk merekam perubahan kecepatan suatu benda. Berikut ini adalah gambar rangkaian untuk menyelidiki gerak lurus beraturan. Mobil tersebut melaju dengan menggunakan baterai, kemudian menarik pita ketik, sehingga hasil ketikan tiker timer terekam pada pita ketik. Pada percobaan kedua ini, mobil-mobilan diletakkan di atas bidang miring, sehingga mobil-mobilan tersebut akan meluncur dengan kecepatan yang semakin besar. Berikut ini merupakan hasil dari percobaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Berdasarkan hasil ketikan tiker timer, terlihat bahwa jarak antar titiknya semakin menjauh. Jarak antar titik pada percobaan yang pertama adalah sama, sehingga termasuk jenis GLB. Pada percobaan yang kedua, jarak antar titiknya semakin menjauh, sehingga termasuk jenis GLBB dipercepat. Jika pita ketik tersebut kita tandai setiap 5 titik sekali, kemudian dipotong, lalu disusun dan ditempel, maka kita akan memperoleh grafik sebagai berikut. Pada saat mobil melaju pada bidang miring, maka kecepatannya pasti bertambah, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu semakin naik. Mobil yang bergerak dengan menggunakan baterai melaju dengan kecepatan yang tetap, sehingga grafik kecepatan terhadap waktu berupa garis lurus. Sedangkan untuk grafik jarak terhadap waktu berupa garis linear ke atas. Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang konstan, sehingga tidak memiliki percepatan atau percepatan bernilai 0. Ciri dari GLBB dipercepat yaitu kecepatannya bertambah secara teratur, sehingga nilai percepatan konstan. Maka dapat digambarkan grafik percepatan terhadap waktu berupa garis mendatar. Selanjutnya untuk grafik jarak terhadap waktu memiliki bentuk yang parabola ke atas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik GLB yaitu yang pertama, kecepatannya tetap, kedua percepatannya 0, yang ketiga hasil tiker timernya yaitu jarak antar titiknya selalu sama, seperti gambar yang terlihat pada layar. Kemudian rumus dari GLB yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan dalam satuan meter per second, S adalah jarak dalam satuan meter, dan T adalah waktu satuannya second. Karakteristik GLBB dipercepat, yang pertama, kecepatannya bertambah secara teratur, yang kedua, percepatannya bernilai tetap, yang ketiga, hasil ketikan tiker timer, jarak antar titiknya semakin menjauh. Karakteristik GLBB diperlambat, yang pertama, kecepatan berkurang secara teratur, yang kedua, percepatannya tetap, dan yang ketiga, hasil ketikan tiker timer, jarak antar titiknya semakin mendekat. Berikutnya kita akan latihan soal. Berikut ini disajikan grafik kecepatan terhadap waktu dari suatu perjalanan. Hitunglah percepatan benda pada saat di titik AB, BC, dan CD. Dan juga hitunglah total jarak yang ditempuh. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus menganalisa jenis gerak dari grafik tersebut. Dari A ke B, jenis gerak benda berupa GLBB dipercepat. Sedangkan dari B ke C, jenis gerak benda berupa GLB. Dan yang terakhir dari C ke D, jenis gerak benda berupa GLBB dipercepat. Selanjutnya kita akan menghitung nilai percepatan benda. Rumus percepatan di titik AB yaitu VB min VA dibagi TB min TA. Kecepatan di titik B bernilai 2 meter per second dikurangi kecepatan di titik A yaitu 0 dibagi waktu di titik B yaitu 3 dan waktu di titik A yaitu 0, sehingga nilainya 2/3 atau 0,67 meter per second kuadrat. Percepatan benda dari B ke C bernilai 0 karena berupa gerak lurus beraturan. Percepatan di titik C ke D bernilai 1,5 meter per second kuadrat menggunakan cara yang sama seperti yang pertama. Berikutnya, untuk menghitung jarak total yang ditempuh, kita harus menghitungnya satu persatu. Kita akan menghitung jarak yang ditempuh dari titik A ke B dengan menggunakan rumus GLBB dipercepat. Jarak dari A ke B yaitu V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. V0-nya bernilai 0, T-nya 3,
dan percepatannya bernilai 2/3, sehingga nilai jarak dari A ke B yaitu 3 meter. Rumus jarak B ke C adalah V kali T, yaitu 2 dikali 4 bernilai 8 meter. Jarak dari C ke D menggunakan rumus GLBB dipercepat, yaitu V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat bernilai 7 meter. Sehingga total jarak yang ditempuh dari titik A menuju titik D yaitu sebesar 18 meter. Kalian pasti pernah melihat mobil yang bergerak lebih cepat dibandingkan mobil yang kalian tumpangi. Nah, besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda dapat berpindah yaitu kecepatan. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar yang menunjukkan nilai dari kecepatan benda yang dinyatakan dalam meter per second. Cara menghitung kelajuan yaitu dengan membandingkan antara jarak dan selang waktu yang diperlukan. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya. Tetapi jika benda bergerak lurus dengan arah yang sama, maka nilai kelajuan dan kecepatan bernilai sama. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya arti dari kelajuan. Nah, sekarang rumus kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Dengan simbol jarak adalah S, waktu adalah T. Sedangkan rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, di mana perpindahan itu sendiri adalah perubahan posisi dari titik awal. Sebuah mobil yang sedang melaju kemudian direm sampai berhenti pasti mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu disebut sebagai percepatan. Sehingga dapat dirumuskan A sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau delta V dibagi delta T, di mana delta V adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Mari kita bahas beberapa contoh soal yang dapat kita selesaikan dengan rumus-rumus tersebut. Seseorang melaju menggunakan skuter mendekati troli sejauh 10 meter. Lalu ia berbalik arah sejauh 2 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan skuter tersebut. Penyelesaian soalnya adalah sebagai berikut. Kelajuan dirumuskan sebagai jarak dibagi waktu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah, bernilai 12 meter dengan waktu 12 second. Jadi kelajuannya 0,6 meter per second. Sedangkan kecepatan dirumuskan sebagai perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu sendiri adalah perubahan posisi benda yang diukur dari titik awal. Karena orang tersebut bergerak berbalik arah, maka perpindahannya bernilai 8 meter, sehingga nilai kecepatannya bernilai 0,4 meter per second. Seseorang bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan garis lurus. Berapakah jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Penyelesaian soalnya yaitu menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jika ditanyakan jarak, maka rumusnya menjadi kecepatan dikalikan waktu, yaitu bernilai 18 km per jam dikali 2,5 jam. Maka jarak tempuhnya 45 km. Sebuah pesawat mula-mula memiliki kecepatan 50 km per jam. Lalu dalam waktu 20 detik kecepatannya berubah menjadi 200 km per jam. Hitunglah percepatan pesawat tersebut. Penyelesaian soalnya yaitu rumus percepatan yaitu perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Perubahan kecepatannya bernilai 180 km per jam. Diubah dalam satuan SI menjadi 50 meter per second dibagi 20 second, maka percepatan pesawat tersebut bernilai 2,5 meter per second kuadrat. Demikianlah contoh soal mengenai kelajuan, kecepatan, dan percepatan.